Halo. Nah, di video sebelumnya aku sudah bahas tentang apa itu SNMPTN. Di sana aku sudah bahas pengertian SNMPTN, kemudian perkiraan jadwal SNMPTN itu kapan, dan juga gambaran umum mengenai SNMPTN. Dan perlu kalian ketahui, ada hal-hal, faktor-faktor, dan juga poin-poin yang memengaruhi SNMPTN. Nah, di sini aku bakal menjelaskan kepada kalian apa sih faktor-faktor yang memengaruhi SNMPTN. Nanti aku akan memberitahukan 10 hal poin penting yang berpengaruh terhadap lulusan SNMPTN. Oke, sebelum kalian lanjut untuk nonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari aku. Jangan lupa klik like-nya juga ya. Oke, faktor pertama yang memengaruhi SNMPTN adalah nilai raport. Seperti kalian ketahui, yang digunakan untuk SNMPTN adalah nilai raport semester 1 sampai semester 5. Nah, itu untuk SMA. Biasanya untuk lulusan SMA itu 5 semester. Sedangkan untuk lulusan SMK biasanya 7 semester, yaitu semester 1 sampai semester 7. Nah, untuk standar nilai raport setiap sekolah itu berbeda-beda. Ada sekolah yang nilainya 90, 95 itu nilainya paling tinggi. Namun, di sekolah yang lain, nilai 80, nilai 82, 85, 88 itu sudah standarnya. Itu sudah nilai tingginya seperti itu. Jadi kita tidak bisa mematok nilai tertinggi atau nilai tinggi untuk lulus SNMPTN itu berapa. Karena kembali ke sekolah masing-masing sesuai standar nilainya. Dan itu PTN sudah mengetahui, sekolah ini standar nilainya seperti ini. Sekolah ini untuk lolos di jurusan ini nilainya seperti ini. Selanjutnya ada nilai mata pelajaran mayor. Nah, mata pelajaran mayor di sini adalah maksudnya mapel utama. Nah, ini tergantung dengan jurusan kalian. Ini juga menjadi pertimbangan dalam SNMPTN. Misalnya kalian jurusan IPA pada saat SMA, nilai yang digunakan adalah matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Sedangkan kalau jurusan IPS yang digunakan adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan juga geografi. Sedangkan kalau jurusan bahasa yang digunakan adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, dan juga bahasa asing pilihan. Sedangkan kalau SMK ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian. Selanjutnya adalah prestasi. Di sini yang dimaksud adalah piagam kejuaraan atau piagam lomba-lomba yang pernah kalian ikuti. Nah, ini lomba-lombanya boleh di luar sekolah atau lomba-lomba yang misalnya kalian ditunjuk untuk mengikuti sekolah dalam perwakilan perlombaan. Nah, di sini bebas lombanya. Namun, piagam atau sertifikat yang kalian gunakan untuk mendaftar SNMPTN harus relevan dengan jurusan yang kalian pilih untuk mendaftar SNMPTN. Misalnya, kalian mendaftar jurusan kedokteran. Nah, piagam atau lomba-lomba yang kalian ikuti harus berkaitan dengan kedokteran. Misalnya, perlombaan olimpiade kedokteran atau olimpiade biologi atau berkaitan dengan biologi. Nah, itu yang dimaksud dengan relevan. Jadi, piagam yang digunakan itu harus relevan atau linear. Tidak bisa sembarang piagam bisa kalian input. Yang keempat adalah akreditasi sekolah. Nah, akreditasi sekolah ini sangat berpengaruh terhadap kelulusan kalian dalam SNMPTN dan juga bisa mempengaruhi kuota kalian dalam SNMPTN. Nah, misalnya akreditasi sekolah kalian itu A. Nah, peluang lolosnya itu semakin besar karena kuota untuk SNMPTN adalah 40%. Sedangkan untuk sekolah yang akreditasinya B, kuotanya sekitar 25%. Sedangkan untuk C dan seterusnya sekitar 5%. Nah, ini bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi, kalian harus memantau dari websitenya, dari website tentang SNMPTN mengenai kuota-kuota SNMPTN setiap sekolah kalian. Yang kelima adalah passing grade prodi tujuan. Nah, setiap sekolah, setiap PTN juga memiliki passing grade. Tentunya misalnya kalian mendaftar jurusan yang sama dengan PTN berbeda, nah itu passing grade-nya juga berbeda. Passing grade adalah tingkat persaingan untuk masuk ke jurusan kuliah kalian. Nah, di sini bisa kalian cari di website PTN kalian masing-masing atau bisa tanyakan ke BK mengenai passing grade ini. Contohnya seperti ini, seorang siswa yang memilih prodi dan juga passing grade yang tinggi, nah nantinya peluang untuk lolos di SNMPTN lebih kecil dibandingkan dengan seorang siswa yang memilih prodi dan juga passing grade rendah, nah itu dia untuk lolos SNMPTN itu peluangnya lebih besar. Kembali lagi, ini menjadi strategi dan juga semuanya itu kembali ke siswa, ke diri masing-masing untuk bisa menganalisis prodi, PTN, dan jurusan yang kalian pilih. Pokoknya itu kalian bisa menganalisisnya sesuai dengan diri kalian. Kalian mau membaca peluang atau kalian tetap dengan jurusan
yang kalian minati. Saran aku sih tetap di jurusan yang kalian minati ya, karena semuanya itu kembali ke diri kalian yang menjalankan perkuliahan. Jangan hanya berpatokan dengan kalian coba-coba dengan hal-hal yang mempunyai peluang yang besar, yang penting lolos, itu jangan. Yang keenam adalah konsistensi nilai. Nah, di sini nilai yang konsisten, stabil, dan juga meningkat inilah yang dipertimbangkan dalam SNMPTN dan mempunyai peluang lulus yang lebih besar. Karena di sini menunjukkan konsistensi nilai, misalnya kalian dari semester 1, semester 5, nilainya tuh misalnya 90, 91, 92, 93, lalu 93 lagi, dan tidak menurun. Nah, ini memungkinkan bagi kalian untuk mempunyai peluang lolos dalam SNMPTN. Karena konsistensi ini menunjukkan bahwa siswa tersebut mempunyai konsisten dalam nilainya. Bagaimanapun materinya, mau mudah, mau sulit, mau bagaimanapun kurikulumnya dan lain-lain, namun dia tetap stabil. Nah, ini juga menunjukkan karakter siswa tersebut dalam perkuliahan nanti diharapkan dia juga bisa mempertahankan prestasinya. Namun tidak menutup kemungkinan juga bagi siswa kadang-kadang juga nilai bisa turun 1 gitu, misalnya 90 jadi 89, 92 jadi 90. Nah, itu tidak apa-apa. Asalkan turunnya itu jangan drastis, misalnya 95 menjadi 80 atau 95 jadi 89, 88, itu kan pokoknya jauh banget. Pokoknya turun kalau nggak 1 nilai ya 2 nilai. Jangan banyak-banyak. Otomatis kemungkinan besar kalau ada satu pun mapel yang turunnya itu lebih dari 2, itu bisa gagal dalam SNMPTN. Nah, itu penting bagi kalian yang sekarang mengajar SNMPTN itu untuk menjaga konsistensi dari nilai kalian. Jangan sampai turun. Kalau turun hanya ya jaga-jagalah, kan harus benar-benar mengamati. Kalau ada turun 1 poin aja itu masih tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai turun yang drastis. Yang ketujuh adalah alumni sekolah. Nah, ini berkaitan dengan track record atau jejak kakak kelas kalian jurusan PTN. Nah, di sini nanti gunanya alumni itu, alumni di PTN dan juga jurusan itu dilihat nanti. Dalam kuliah pun mereka yang lolos SNMPTN tahun-tahun sebelumnya juga diamati. Bagaimana perkembangannya, bagaimana prestasinya. Jika prestasi mereka bagus, nanti kuota untuk SNMPTN di prodi itu bisa ditambah. Bisa lebih banyak dan peluang kalian untuk lolos, peluang adik-adik kelasnya untuk lolos itu semakin besar. Sedangkan jika prestasi mereka itu menurun atau tidak bagus atau kurang bagus, itu bisa saja untuk kuota di prodi itu untuk adik kelasnya nanti bisa stabil atau tetap atau bisa juga menurun bahkan tidak ada. Nah, di sini juga penting bagi kalian kakak kelas dan juga ya bagi kalian kakak kelas tetap jaga konsistensi dan juga jaga prestasi yang sudah lolos SNMPTN. Ya, kasihan juga buat adik kelas kalian karena memang sebelumnya ada nih misalnya jejaknya di prodi A, tetapi saat diamati kita nggak tahu nih, pada saat diamati menurut PTN misalnya prestasinya kurang bagus, jadinya berdampak ke adik kelas. Dan adik kelas yang mendaftar di jurusan itu bisa ke blacklist atau bisa tidak lolos. Bagi kalian, bagi kakak kelas atau bagi yang sekarang sudah lolos SNMPTN, lebih baik kalian ambil. Dan di sini juga berpengaruh juga pada adik kelas tadi, berdampak ke adik kelas dan juga yang sudah lolos SNMPTN atau jalur yang lainnya tapi tidak diambil. Itu lama-kelamaan kalau banyak yang melepas dan mungkin mengambil PTN lain atau mengambil kedinasan, biasanya kelamaan-kelamaan tuh bisa memberikan blacklist kepada sekolah. Nah, itu mungkin dari PTN dan juga bisa juga hanya di jurusan, beberapa jurusan tadi. Nah, lebih baik ya SNMPTN jangan dibuat main-main. Jika serius ya tetap mendaftar, bersama pendaftar tetap diambil. Nah, tapi ya juga itu adalah hak kalian. Ya, lebih baik ambil keputusan terbaik, tapi lebih baik untuk diambil ya. Yang kedelapan yaitu ada faktor domisili. Nah, di sini maksudnya domisili adalah tempat tinggal kalian atau asal sekolah juga bisa. Nah, ini misalnya kalian domisilinya adalah di Jawa Tengah. Nah, nanti peluang lebih besar untuk lolos SNMPTN adalah di misalnya PTN Undip, di PTN UNS, atau di PTN-PTN yang ada di Jawa Tengah gitu. Nah, untuk di luar Jawa Tengah, misal kalian lari ke timur atau lari ke barat, di PTN-PTN yang di luar Jawa, itu kelulusannya sangat kecil atau bahkan tidak ada peluang lolos. Gunanya domisili ini apa? Gunanya adalah untuk pemerataan pendidikan. Nah, di sini adalah mungkin kalian tidak
gampang gitu ya untuk domisili ini, tapi ada terselip berapa persen itu juga berpengaruh terhadap lulusan SNMPTN. Yang tadi untuk pemerataan pendidikan dan juga untuk peningkatan pendidikan. Yang ke-9 adalah prioritas pemilihan jurusan dan juga universitas. Anda kan misalnya untuk SNMPTN biasanya kan berubah-berubah. SNMPTN itu kalau dari tahun ke tahun sudah aku amati itu ada yang berubah, yaitu jumlah prodi yang kalian pilih untuk didaftarkan, untuk mendaftar. Nah, untuk beberapa tahun yang lalu itu ada 3 jurusan, tapi untuk beberapa tahun kemarin itu hanya 2 prodi yang bisa kalian pilih. Nah, di sini adalah maksudnya prioritas adalah peluang untuk diterima di pilihan nomor 1 tuh lebih besar daripada di pilihan kedua. Juga yang sudah riset, di pilihan pertama itu hampir 50% lebih diterima daripada di pilihan kedua ataupun ketiga. Nah, jadi kalian harus memantapkan benar-benar untuk yang di pilihan pertama gitu. Jadi yang pilihan pertama benar-benar kalian minati, benar-benar yang kalian tuju, benar-benar yang kalian targetin. Untuk pilihan kedua itu bisa menjadi hal yang kalian minati tapi ya lebih baik diisi itu loh daripada tidak diisi untuk pilihan kedua. Jadi ya kalian benar-benar mencari referensi dan benar-benar sekarang untuk menentukan jurusan dan juga PTN yang akan kalian pilih. Yang terakhir, yang ke-10 adalah jumlah peminat dan juga daya tamu jurusan. Nah, di sini kalian harus benar-benar mencari tahu dari webnya PTN dan cari tahu jurusan-jurusan yang kalian minati itu peminat tahun sebelumnya dan juga daya tampung tahun ini itu berapa. Nah, di sini bisa untuk menganalisis peluang kalian lulus itu berapa gitu. Nah, kalian akan mudah untuk lulus jika daya tamunya itu banyak tapi peminatnya sedikit. Jangan hanya berpatok di daya tampung aja. Karena ya kalau kalian hanya lihat daya tampung besar dan kalian aku pasti lolos kok. Nah, ketika kalian lolos tapi kalian tidak bisa atau tidak minat dalam menjalani perkuliahannya sama aja. Yang penting yang terutama adalah tetap sesuaikan dengan minat dan juga prioritas dari pilihan kalian. Sesuaikan dengan kemampuan diri kalian itu di mana gitu. Jangan hanya yang penting aku lolos. Oke, sekian video dari aku tentang 10 hal, faktor-faktor, poin-poin yang mempengaruhi kelulusan SNMPTN. Jika masih ada pertanyaan, kalian boleh komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini, share, dan juga subscribe, share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Supaya, terutama bagi angkatan 2021, bagi sekarang yang kelas 12, dan juga mungkin bisa di-share. Dan juga kalian bisa share ke adik-adik kelas kalian, karena ini adalah info penting banget, dan kalian harus tahu. Dan jangan sampai ketinggalan informasi ya. Sukses buat kalian semua.